Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Nolin Timbado dari kelas 2 IWD dengan NIM 2423762120. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar atau dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan. Ya, jadi berbeda dengan kewajiban jangka pendek yang tentunya hanya 1 tahun. Contoh dalam industri pariwisata adalah industri pariwisata mengambil pinjaman jangka panjang untuk membeli armada transportasi seperti bis pariwisata atau kapal wisata. Berikut adalah karakteristik kewajiban jangka panjang, yaitu yang pertama, tidak segera jatuh tempo. Itu memberikan waktu bagi perusahaan untuk mempersiapkan dana pembayaran atau tidak terburu-buru. Dan yang kedua, biasanya berbunga. Sebagian besar kewajiban jangka panjang memiliki biaya bunga yang harus dibayar secara periodik agar bank tersebut mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, bisa dijaminkan, yaitu perusahaan kadang harus memberikan jaminan atau aset agar bisa dipercayai. Yang keempat, tercatat dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Pada sisi liabilitas atau kewajiban jangka panjang bersama dengan keterangan tambahan catatan atas laporan keuangan. Yang berikut, kita identifikasi macam-macam kewajiban jangka panjang, yaitu yang pertama, utang bank jangka panjang. Utang bank jangka panjang adalah pinjaman yang diperoleh perusahaan dari lembaga perbankan atau keuangan lainnya yang memiliki jangka waktu lunasan lebih dari 1 tahun. Contohnya, PT Nusantara Indah Wisata ingin membeli 3 unit bus pariwisata senilai 1.200.000.000. Perusahaan tidak memiliki dana tunai sehingga mengambil kredit investasi dari Bank BNI sebesar 1.200.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun dengan bunga 10% per tahun. Angsuran tahunan terdiri atas pokok dan bunga pinjaman. Jadi, untuk jawabannya yaitu jurnal pada saat menerima pinjaman dari bank. Ya, kita tulis kas di debit karena menerima uang sehingga kas bertambah, sedangkan utang bank jangka panjang di kredit. Artinya, kewajiban yang akan dibayar sehingga kewajiban bertambah. Kita masuk dalam jurnal pembayaran cicilan periode pertama, yaitu beban bunga di debit senilai 10 juta karena beban bertambah senilai 10 juta sehingga posisinya di debit. Dan utang bank jangka panjang di debit juga karena sudah membayar utang, jadi utang berkurang di debit. Dan kas di kredit kita masuk. Mengapa beban bunga senilai 10 juta? Karena 10% 1.200.000.000 sama dengan 120 juta bagi 12 bulan sama dengan 10 juta per bulan. Dan utang bank jangka panjang 20 juta karena 1.200.000.000 bagi 5 tahun sama dengan 240 juta bagi 12 bulan sama dengan 20 juta per bulan. Kedua adalah sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah suatu perjanjian di mana satu pihak atau lessor memberikan hak pengguna atas suatu aset kepada pihak lain atau leasing selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran berkala. Contoh, PV Pelangi Wisata menyewa sebuah gedung kantor pusat selama 5 tahun dengan total pembayaran sewa sebesar 100 juta per tahun dengan rincian 75 juta untuk pokok dan 25 juta untuk bunga sewa. Perusahaan mengendalikan gedung sebelumnya dan pengguna gedung ini penting untuk kegiatan operasional wisata. Jadi jawabannya yaitu jurnal saat kontrak ditandatangani. Aset hak guna gedung berada di debit senilai 500 juta karena mendapat gedung kantor pusat, dan kewajiban sewa guna usaha di kredit selama senilai 500 juta karena kewajiban atau pembayaran harus dilunasi setelah 5 sehingga kewajiban bertambah. Perlu diketahui mengapa senilai 500 juta karena 5 tahun dikali dengan 100 juta jadi hasilnya adalah 500 juta. Selanjutnya kita masuk dalam jurnal saat dibayarkan, yaitu beban bunga sewa di debit senilai 25 juta dan kewajiban sewa di debit senilai 75 juta. Kas di kredit karena mengeluarkan uang untuk membayar, jadi di kredit. Yang ketiga adalah obligasi.
Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dari investor. Dalam obligasi, perusahaan berjanji untuk, yaitu yang pertama, membayar kembali pokok atau nilai nominal obligasi pada tanggal jatuh tempo. Dan yang kedua, membayar bunga atau pokok secara berkala, biasanya per semester atau per tahun. Contoh, PT Pesona Wisata Indonesia menerbitkan obligasi sebesar 5 juta dengan jangka waktu 10 tahun dengan bunga tahunan atau kupon sebesar 8%. Penjurnalannya sebagai berikut. Itu A. Jurnal saat obligasi diterbitkan. Kas didebet senilai 5 juta. Obligasi yang harus dibayar kredit senilai 5 juta. Dan B. Jurnal saat jatuh tempo atau pelunasan pokok. Yaitu obligasi yang harus dibayar di debit senilai 5 juta dan kas di kredit senilai 5 juta. Sekian penjelasan saya tentang kewajiban jangka panjang. Terima kasih.